Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, perkenalkan nama saya Endang Palupi Nugraha. Saya saat ini sedang menjalankan PPL, Program Studi PPG, dalam jabatan kategori 1 Universitas Negeri Makassar tahun 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Pembelajaran hari ini silakan ketua kelas memimpin berdoa. Duduk siap. Mari teman-teman kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu absen dulu ya. Ahmad Agus, Afgandi, Alan. Berarti ada 4 orang yang ikut eskul ya. Sebagai rasa nasionalisme kita, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu wajib nasional. Biar saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Kemarin kita sudah membahas tentang apa? Mobilitas sosial. Ada berapa bentuk? Vertikal, Horizontal, antar generasi, intragenerasi, dan lateral atau geografis. Pintar. Sudah belajar di rumah? Alhamdulillah. Nah, pada materi hari ini itu akan membahas tentang faktor-faktor yang mendorong mobilitas sosial, dampak dari mobilitas sosial, saluran mobilitas sosial. Ibu masih menggunakan model pembelajaran problem based learning. Ibu mau tanya nih, gambar apa ini? Polisi bergaris. Ada yang ingin menjadi polisi? Ada. Untuk bisa menjadi seorang polisi, seseorang harus menjalani sekolah dulu untuk bisa menjadi anggota kepolisian Republik Indonesia ya. Kalian itu harus melalui akademi atau sekolah kepolisian. Mau jadi tentara pun, baik tentara TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, terus angkatan apa lagi? Udara, itu juga harus sekolah dulu di akademi militer. Ada profesi lain nggak yang harus melalui pendidikan? Profesi dokter melalui pendidikan kedokteran. Setelah menjadi dokter ada semacam organisasi kedokteran yaitu IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Tias mau jadi dokter apa jadi guru? Jadi dokter. Jadi dokter. Nanti untuk hari ini akan Ibu bagi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Ibu akan tayangkan video pembelajaran sama seperti kemarin. Kalian perlu mempelajari faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan terjadinya mobilitas sosial dan apa yang menghambat terjadinya mobilitas sosial. Faktor penghambat mobilitas sosial ada kemiskinan, diskriminasi, situasi politik yang tidak kondusif, jumlah keluarga yang banyak. Berikut ini saluran mobilitas sosial. 1. Pendidikan. Lembaga pendidikan pada umumnya merupakan saluran yang konkret dari mobilitas serta ke atas. Dari tayangan video tadi Ibu tadi sudah menayangkan, ada pertanyaan nggak? Apa Nadia? Apakah Presiden Joko Widodo termasuk mobilitas sosial dari faktor struktural? Pertanyaan dari Nadia. Siapa yang mau menjawab? Menurut saya, Presiden Joko Widodo termasuk dalam mobilitas sosial dari faktor struktural yaitu vertikal naik. Karena sebelumnya beliau menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Nanti kalau ada yang tidak paham, silahkan ditanyakan. Kelompok 3. Kelompok 4. Berbalik ke temennya, diskusi, nanti kalian bisa
Cari jawabannya di buku, paket. Kalau ada kesusahan, itu bisa pakai internet. Perhatikan petunjuk belajarnya. Baca dan pahami masing-masing pertanyaan dengan cermat dan teliti. Ketika ibu bilang pagi itu berarti tepuk sekali ya. Kalau siang 2 kali, sore 3 kali, 3 kali. Sore 3 kali, malam tidak ada. Pagi, siang, sore, malam. Gugur Noval, duduk Noval. Novalnya gugur, belum konsentrasi. Pagi, siang, sore, malam. Tangan semuanya. Kita presentasi ya. Kelompok 1, silahkan. Wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Nadia Syafira sebagai moderator dan hasil akan dibacakan oleh Tias dan Ica. Jawaban nomor 1, untuk menjadi TNI, seseorang harus menempuh pendidikan militer, Akmil. Melalui lembaga tersebut, mereka dapat meningkatkan prestasi supaya memperoleh kedudukan yang lebih tinggi. Dengan demikian, dengan menjadi seorang TNI termasuk mobilitas sosial vertikal naik. Jawaban nomor 2, keadaan ekonomi dapat mendorong seseorang melakukan mobilitas sosial karena dengan keadaan ekonomi yang baik, mereka dengan mudah mendapatkan modal, pendidikan, dan kesempatan lainnya. Akan tetapi, berbeda dengan keadaan ekonomi yang kurang, mereka akan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan primer terlebih dahulu. Bagaimana? Adakah yang ingin ditanyakan? Baik, saya akan memilih kelompok 6. Saya Farul Roji dari kelompok 6 ingin bertanya. Seseorang yang berprofesi tentara dapat meningkatkan kedudukannya melalui profesinya. Sebutkan urutan seseorang tentara dapat naik jabatan. Baik, saya ambil terus. Langsung baca. Ini bagian. Baik, saya Baik, pertanyaan tersebut akan dijawab oleh Umi. Urutan seseorang tentara dapat naik jabatan yaitu 1. Tam Tarna, 2. Bintara, 3. Bintara Tinggi, 4. Perwira Pertama, 5. Perwira Menengah, 6. Perwira Tinggi. Baiklah, apakah sudah paham dengan jawaban kami? Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Yudia sebagai moderator dari kelompok 2. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Hasil pertama akan dibacakan oleh Anggi, kedua Citra, ketiga Berna. Jawaban untuk nomor 1, untuk menjadi TNI, seorang harus menempuh pendidikan militer Akmil. Melalui lembaga tersebut, mereka dapat meningkatkan prestasi supaya memperoleh kedudukan yang lebih tinggi. Dengan demikian, dengan menjadi seorang TNI, termasuk mobilitas sosial vertikal naik. Jawaban nomor 2, keadaan ekonomi dapat mendorong seseorang melakukan mobilitas sosial. Karena dengan keadaan ekonomi yang baik, mereka dengan mudah mendapatkan modal pendidikan yang kesempatan lainnya. Akan tetapi, berbeda dengan keadaan ekonomi yang kurang. Mereka akan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan primer terhadap
dahulu. Untuk jawaban nomor 3, cara mengukur seseorang telah mencapai kesejahteraannya akibat mobilitas sosial yaitu dengan mengukur kemampuan memenuhi kebutuhan pokok seperti kebutuhan primer, psikologis, agama dan hiburan, pengembangan, kesehatan dan pendidikan. Seseorang yang memiliki kedudukan tinggi cenderung mampu memenuhi kebutuhan tersebut sehingga mampu mencapai kesejahteraan hidup. Dari hasil presentasi kami, adakah yang ingin bertanya? Saya Kiki Amelisa dari kelompok 5 ingin bertanya, mengapa seorang TNI termasuk mobilitas sosial vertikal naik? Baik, pertanyaannya akan dijawab oleh Birna. Seorang TNI dikatakan sebagai mobilitas sosial vertikal naik karena profesi ini memiliki status atau kedudukan tinggi dalam masyarakat dan dianggap sebagai pembela kedaulatan dan pengatur ketertiban dalam masyarakat. Seseorang yang untuk menjadi TNI harus menempuh pendidikan akademi militer. Sudah paham belum dengan jawaban kami? Sudah, terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tepuk tangan dari kelompok yang sudah tampil tadi sudah bagus semuanya, sudah Ibu nilai. Nah, di pertemuan ini selamat kepada kelompok 1 dan kelompok 4 mendapatkan nilai keterampilan diskusi tertinggi yaitu 95. Tepuk tangan untuk kelompok 1 dan 4. Adakah yang bisa menyimpulkan setelah pembelajaran hari ini, saluran mobilitas sosial ada apa aja? Pendidikan, organisasi politik, organisasi ekonomi, organisasi profesi. Dampak dari mobilitas sosial apa? Mendorong seseorang untuk lebih maju. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan lagi untuk kelas 82. Nah, untuk mengukur kompetensi kalian pada pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan post test. Ya. Jangan lupa tulis nama, kelas, kemudian jawabannya hanya tulis A, B, C, atau D. Silakan dikerjakan. Sudah selesai? Sudah ya. Yuk kita koreksi. Kertas jawabannya ditukar dengan teman seberangnya. Tulis korektornya di bawahnya atau di samping. Nomor 1 A. Nah, hitung betulnya itu adalah nilainya. Ada yang mendapatkan nilai 100? Siapa? Tias. Nadia. Ya. Ada yang mendapatkan nilai di bawah KKM? Tadi yang mendapatkan nilai 100 adalah Tias dan Nadia. Tepuk tangan untuk Tias dan Nadia. Silakan dikumpul jawaban LKPD tadi dan soalnya. Sudah terkumpul semuanya? Ibu ingatkan kembali untuk pertemuan selanjutnya materi pluralitas masyarakat Indonesia. Tolong dipelajari, baca bukunya lagi di rumah. Bagaimana menurut kalian pembelajaran hari ini? Terima kasih. Ibu harap semangat belajar kalian pertahankan. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas memimpin berdoa. Duduk siap. Mari teman-teman kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.